kita kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Dengan beranggota 6 orang, yang pertama ada JP Ariska dengan NIM 1851100068, kemudian ada Tina Triani dengan NIM 1851100084, kemudian ada Iqbal Muhammad Yusuf dengan NIM 1851100043, kemudian ada Intan Hoerunisa dengan NIM 1851100035, selanjutnya ada Rizda Liandini dengan NIM 1851100031, kemudian ada Hani Hoerunisa dengan NIM 1851100018. Ada 9 langkah prosedur audit. Yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan ini ada 9 langkah dan semuanya ada dalam kertas kerja FF1. Itu semuanya dikerjakan oleh indeks. Kemudian yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dan daftar persediaan. Itu tidak dilakukan dengan indeks. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metodologi tahun lalu. Itu juga tidak dilakukan dengan indeks. Kemudian yang keempat, periksa semua perjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Itu dilakukan dengan indeks. Yang kelima, siapkan skedul utama. Itu ada dalam kertas kerja F dan dilakukan secara indeks. Kemudian yang keenam, diminta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Itu dilakukan dengan indeks. Kemudian yang ketujuh, lakukan penelaahan analisis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian barang yang penjualnya lambat. Itu ada dalam kertas kerja ARP 1.1. Kemudian, pastikan bahwa barang yang perjalanannya telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian perangko gudang si penjual atau pembelian perangko gudang si pembeli. Itu dilakukan secara indeks. Kemudian, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan dan pastikan juga apakah ada bagian yang persediaannya dijaminkan. Itu tidak dilakukan dengan indeks. Kemudian mempelajari kecukupan pertanggungan asuransi, itu tidak dilakukan dengan indeks. Lalu yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat. Nah, itu juga sama tidak. Lalu pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Itu dilakukan. Di sini juga ada pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau PKP, dasar pengenaan pajak yang biasa disebut dengan DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Itu dilakukan secara indeks. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu ada dalam kertas kerja G. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikonvensikan dengan pajak keluaran.
itu ada dalam kertas kerja G dan MM2. Dan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu dilakukan secara indeks. Apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, maka pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo yang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu tidak dilakukan dengan secara indeks. Kemudian, pelajari semua surat korespondennya dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan, dan pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, maka pelajari sebab-sebabnya. Itu ada dalam kertas kerja ERP 1.3. Terima kasih. Baik, nama saya Tina Triani dengan NIM 185110084. Beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Dikerjakan oleh indeks dengan kode ARP13. Yang kedua, hitunglah rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu, serta tulis kesimpulannya dengan kode indeks ARP1.3. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Itu di strip karena tidak ada dalam indeks. Selanjutnya, pemeriksaan pembelian. Berempat, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Terdapat di indeks dengan kode ARP13. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Apakah ada penyimpangan atau complainage dengan kode TOC3 pada indeks. Nomor 6, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Itu di strip karena tidak ada dalam indeks. Nomor 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pemberian dengan mencocokkan pada pemesan pembelian atau purchase order, dan laporan penerimaan barang receipt report itu dengan kode TOC3 pada indeks. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian itu di checklist pada indeks. Pemeriksaan kebenaran perhitungan memastikan pada faktur pembelian dan memo debit itu di checklist di indeks. Nomor 9, pemeriksaan kebenaran PPN, masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak itu di strip. Nomor 10, lakukan pisahan batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Pertama, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian itu di checklist.
Yang kedua, catat nomor dan tanggal dari laporan pengiriman barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Itu tidak ada dalam indeks di strip. 11. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjualan, maka periksa kontrak pembeliannya. Itu di checklist karena strip karena tidak ada dalam indeks. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan dengan kode diisi pada kolom indeks itu F. Lalu selanjutnya mengenai prosedur tentang utang usaha. Yang pertama, mengenai prosedur tentang utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur dengan kode MM1.1 di kolom indeks. Nomor 3, catatan utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Itu di strip karena tidak ada. Nomor 4, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada diresip atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Tidak ada. Nomor 5, minta daftar mutasi penjualan sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Itu di strip pada kolom indeks. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi. Yang kedua, bila saldo akhir akun utang diragukan. Ketiga, bila pengendalian internal atau internal control atas pembelian dianggap terlalu lemah. Nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Di dalam kolom indeks dengan kode MM1.1. Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur daftar mutasi dan pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan kode MM1.1. Nomor 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang, usaha pada neraca ataupun laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti 1. Minta daftar utang per tanggal neraca, laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan kecocokan jumlahan dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Periksa akun kontrol pada buku besar dan transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya konfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan periksa transaksi yang tidak lazim. Itu semua di strip pada kolom indeks karena tidak ada. Nomor 9, pemeriksaan persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut di strip pada kolom indeks. 10. Lakukan tes subtraction, payment, dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan kode MM1.1 pada kolom indeks. 11. Buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan kode M1. Persediaan barang jadi, yaitu MPRF-nya F.
satu perkaliannya 1.778.081.081 dengan CR 47.730.000 per audit 1.730.351.000 rupiah. Persediaan barang dalam proses WP itu F2 per klien 250.107.800 rupiah dan R-nya 15 juta per auditnya 305.107.800 rupiah. Persediaan bahan baku F3 520 juta 506 rupiah 300 rupiah. TR-nya 8 juta, CR-nya 1.350.000, per audit 527.156.300 rupiah. Persediaan bahan penolong F4 134.843.600 rupiah dengan CR 11 juta. Jadi per auditnya 186.843.600. Total jumlah per kliennya itu 2.526.538.700 rupiah. Total DR-nya 23 juta. Total kreditnya CR 60 juta. Total per audit 2.458.700 rupiah. Catatan pemeriksaan kebijakan akuntansi persediaan yang dinilai dengan metode FIFO, kecuali barang jadi dinilai dengan metode rata-rata. Telah dilakukan stok untuk persediaan PT Salgus pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Lihat di schedule FF1. Jurnal penyesuaian terkait dengan adanya selisih dalam perhitungan fisik persediaan. Beban promosinya itu di debit 501.000. Persediaan barang jadi Rocovin SP 100 itu dikredit 15.910.000. PPN keluaran juga itu di debit dikredit maksudnya dengan RP 1.591.000. Koreksi atas pembelian persediaan Recovin SP 100 sebagai contoh promosi. Piutang dagangnya itu di debit 53 juta 2.000. Persediaan barang jadi itu dikredit 31.820.000. PPN keluaran 3.182.000 di debit dikredit. Koreksi atas barang konsiliasi. Kedua, upah langsung RP 15 juta di kreditnya, hutang yang masih harus dibayar 15 juta. Koreksi atas pembayaran upah buruh. Yang ketiga, pembelian itu senilai 88 juta di debit dan masukannya senilai 800.000 di debit. Dan kreditnya itu hutang usaha sebesar 8.800.000. Ini koreksi untuk mencatat pembelian tanggal 30 Desember 2017.
bahan langsung neraca yaitu di debit 8 juta, bahan langsung laba rugi di kredit 8 juta. Ini koreksi mencetak persediaan akhir yang terlalu rendah. Keempat, beban produksi tak langsung lain-lain di kredit, jadi debit maksudnya 1.350.000, persediaan bahan baku itu di kredit 1.350.000. Ini keterangannya koreksi mencatat persediaan yang hilang karena dicuri. 5. Beban produk tak langsung lain-lain LP 11 juta. Koreksi untuk mencatat kerusakan bahan penolong yang disebabkan banjir. Di sini ada jurnal yaitu keterangannya Red Jopin SP 500, itu per kliennya 555.000, kredit 31.850.000. Catatan pemeriksaan yang pertama, beban produksi tak langsung lain-lain 1.350.000, persediaan bahan baku 1.850.000, koreksi untuk mencatat persediaan yang hilang karena dicuri. Yang kedua, pembelian 8 juta, PPN masuknya 800.000, utang usahanya 8.800.000, koreksi untuk mencatat pembelian tanggal 30 Desember 2017 yang belum dicatat. Yang ketiga, beban bahan langsung neraca 8 juta, bahan langsung laba rugi 8 juta, koreksi untuk mencatat persediaan akhir yang terlalu rendah. Keterangan batch production nomor 377 per kliennya 127.791.900, DR-nya 15 juta, per auditnya 142.791.900. Yang nomor 378 per kliennya 162.315.900, per auditnya 162.315.900. Yang terakhir per klien 90.107.800, DR-nya 15 juta, per auditnya 305.107.800. Monomer. Catatan pemeriksaan yang pertama, upah langsung 15 juta rupiah, hutang yang masih harus dibayar 15 juta rupiah, koreksinya atas pembayaran upah buruh. Per kliennya 77.250.000, per auditnya 77.250.000. Polivinil per kliennya 24.750.000, CR-nya 1.350.000, per auditnya 23.400.000. Lain-lainnya ada Oxtan. Oxtan per kliennya 371.370.000. Per auditnya 371.370.000. DOP per kliennya 9.520, per auditnya 9.520. PS per kliennya 37.600, DR-nya 8 juta, per auditnya 45.600. Ada EPO per kliennya 16.300, per auditnya 16.300. Yang terakhir per kliennya 520.506.300, DR-nya 8 juta, CR-nya 1.350.000, per auditnya 527.156.300. Per kliennya 77.250.000, per auditnya 77.250.000. Polivinil per kliennya 24.750.000, CR-nya 1.350.000, per auditnya 23.400.000. Lain-lainnya ada Oxtan. Oxtan per kliennya 371.350.000,
juta. Catatan pemeriksaan yang pertama, beban produksi tak langsung lain-lain 1.350.000, persediaan bahan bakunya 1.350.000. Di sini juga ada transaksi sebagai bahan penolong seperti drum warna, drum polos, karton box, sama lem. Itu dihitung per kaleng dengan transaksi per klien sampai dengan per audit. Di sini sudah jelas ya. Kemudian catatan pemeriksaannya, beban produksi tak langsung lain-lain itu ada dalam transaksi debit dengan jumlah 11 juta. Kemudian dalam kreditnya juga ada akun persediaan bahan penolong itu 11 juta. Di sini juga ada transaksi pengambilan persediaan. Di sini sudah ada deskripsinya, ada bahan baku, ada bahan penolong, terus ada bahan persediaan. Bahan baku seperti monomer, polyvinyl, oxtan, DOP, PS, dan SEPO. Dihitung per kilogram. Terus ada harga fisiknya juga di situ, kemudian jumlah kartu, lalu perbedaan dalam keterangan bahan baku ini termasuk barang yang dicuri. Terus kemudian di sini ada bahan penolong yang terdiri dari drum warna, drum polos, karton box, sama lem. Itu dihitung per kaleng. Di situ disebutkan dalam barang terendam. Kemudian ada persediaan akhir seperti Rukovin SP500, SP800, SP1000 sampai SP1500. Itu terhitung kilogram. Dan dalam keterangan barang konsinyan sampai promosi. Selanjutnya, order pembelian pada tanggal 29 bulan 12 2018 dengan nomor urut 00279, 00280, 00281, 00282, 00283, 00284 dengan 00279 pada nama pelanggan PT Delta dengan jumlah 20 juta, bukti pendukung PO, otoritas, voting, buku pembelian, kartu pun di checklist, buku besar di checklist, dengan nomor urut 00280 pada PT Elang dengan jumlah 30 juta, bukti pendukung PO. Selanjutnya 00281 pada PT Pitria sebesar 40 juta, bukti pendukung PO. Kemudian PT Gaya sebanyak 50 juta, bukti pendukung PO. PT Hero 60 juta, bukti pendukung PO. PT Indah 70 juta, bukti pendukung PO. Kemudian nama pelanggan pada PT Andalas per klaim 205559100 dengan per audit 30 pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 205.559.100 rupiah dan PT Berkat sebanyak 502.557.000 rupiah dengan DR 990.000 dan
per audit 501 567.000. Kemudian PT Cakra sebanyak 264 juta per klaim dan per auditnya 264 juta. Kemudian PT Delta per klaimnya itu 22 juta dan CR-nya itu sebanyak 8.800.000. Kemudian per auditnya 30.800.000. Kemudian ada PT Elang dengan nominal 33 juta, CR-nya 2 juta dan per auditnya 33 juta. Kemudian PT Pitra 44 juta dan per auditnya pun 44 juta. Selanjutnya ada PT Gaya dengan nilai per klaimnya 66 juta dan nilai per auditnya pun 66 juta. Selanjutnya PT Hero 55 juta dengan nilai per auditnya 55 juta. PT Indah 77 juta dengan nilai per auditnya 77 juta. Selanjutnya total dari keseluruhan per klaim ini 1.269.116.100 rupiah dengan DS 990.000 dan CR 10.800.000 dan total dari per audit yaitu sebesar 1.278.926.100 rupiah. Lalu nama pelanggan pada PT Andalas dengan beralamatkan di Jalan Mangga nomor 23 Jakarta. Jumlah per kliennya 205.559.100 dengan hasil konfirmasi dengan kode CB dan pengeluaran setelah tanggal narasi laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 yaitu sebanyak 205.559.100 rupiah. Yang kedua ada PT Berkat di Jalan TSS nomor 111 Jakarta. Jumlah per klien sebanyak 502.557.000 dengan kode hasil konferensi yaitu RD. Perbedanan dikurangi 990.000. Kemudian pengeluaran setelah tanggal neraca sebanyak 501.567.000. Kemudian yang ketiga ada PT Cakra di Jalan Batet nomor 3 Jakarta 264 juta dengan hasil konferensi kode CB. Perbedaannya 8.800.000 dan pengeluaran setelah tanggal neraca itu sebanyak 30.800.000. Kemudian yang keempat ada PT Delta Jalan Gading nomor 14 Jakarta sebanyak jumlah per kliennya 22 juta dengan kode hasil konferensinya RD dan 8.800.000 dan kadar setelah tanggal neraca itu sebanyak 30 juta. Yang kelima PT Elang Jalan Jamblang nomor 4 Jakarta sebanyak jumlah per kliennya 33 juta dengan kode hasil konferensinya RD, perbedaannya 2 juta. Terus pengeluaran setelah tanggal neraca itu sebanyak 35 juta. Kemudian nomor 6 ada PT Pitra Jalan TPI Blok M nomor 20 Jakarta. Jumlah per klien itu sebanyak 44 juta dengan hasil konferensi dengan kode CB sebanyak pengeluaran setelah tanggal neraca yaitu sebanyak 44 juta. Yang ketujuh PT Gaya Jalan Duri nomor 7 Jakarta dengan jumlah per klien 55 juta, hasil konferensi dengan kode CB nilai per kliennya
Ya, setelah tanggal neraca itu sebanyak 55 juta. Kemudian yang terakhir ada PT Indah Jalan Taman nomor 315 Jakarta dengan jumlah per klien 77 juta dengan hasil konferensi kode CB dan pengeluaran setelah tanggal neraca itu sebanyak 77 juta. Dan total dari keseluruhan jumlah per klien itu 1.269.116.100 rupiah. Dan nilai dari perbedaannya itu sebanyak 9.810.000. Kemudian pengeluaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan pada laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 yaitu 1.267.926.100 rupiah.